Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis-hadis tentang 461 yang mana hadis ini membahas tentang keutamaan sholat tahiyatul masjid ya. Dan juga saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada teman-teman ya karena beberapa hari kemarin saya sempat liburan panjang, belum sempat bikin video ya. Ya istilahnya healing tai kucing sebentar lah kan itu. Dan ini juga suara saya sudah hilang kemarin gara-gara ya banyak makan pada saat hari raya Idul Fitri ya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtub faqala shalaita qala la qala qum fasallu fasalli rak'ataini wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, dakhala rajulun, yang mana ada seseorang lelaki memasuki yaumal jum'ati pada hari Jumat, pada waktu sholat Jumat, wan nabiyyu, dan Nabi ketika itu yakhtubu, sedang berkhutbah. Faqala, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, sholaita, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Qala la, belum. Qala, maka di sini Rasulullah kemudian berkata, kum, berdirilah, fasolli rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Nah, jadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, ada seseorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid ikut sholat Jumat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika orang itu duduk tanpa melaksanakan sholat 2 rakaat pada waktu itu, Rasulullah menanyakan, apakah kamu sudah melaksanakan sholat 2 rakaat? Beliau menjawab, la, belum. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk berdiri dan sholatlah 2 rakaat, yaitu di sini kita akan bahas sholat 2 rakaat itu adalah sholat tahiyatul masjid. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan suatu peristiwa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang melihat kondisi tersebut adalah sahabat Rasulullah, yaitu Jabir. Ketika beliau sedang melaksanakan khutbah Jumat pada hari Jumat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan demikian, maka masuklah seseorang yang dikenal dengan nama Sulaik al-Ghatfani. Ia langsung duduk dan tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada seorang tersebut, bertanya kepada seseorang tersebut, sudahkah engkau sholat? Kemudian Sulaik menjawab, belum ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yaitu Sulaik agar berdiri dan sholat 2 rakaat sebagai penghormatan untuk masjid. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menegaskan akan pentingnya sholat tahiyatul masjid sebagai penghormatan kita untuk masjid. Ya. Jadi kalau kita belum sholat tahiyatul masjid, upayakan jangan duduk. Jangan langsung duduk. Nah, kita laksanakan sholat 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Dakhala rajulun di sini artinya adalah seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Beliau adalah Sulaik al-Ghatfani. Ya. Kemudian fasholli rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan kita untuk masjid. Diungkapkan dengan kata ruku. Mengingat ruku merupakan bagian terpenting dalam sholat. Jadi fasholli rakaataini, ya, menggunakan ruku, ya, 2 ruku. Kenapa dia katakan ruku di sini menggunakan istilah ruku? Karena ruku bagian terpenting dalam sholat, ya. Nggak ada sholat apapun itu, meninggalkan ruku. Tapi ya ini istilah yang ada di kitab Bulughul Maram, ya, yang ada di hadis dan syarahnya. Yang pertama adalah perintah dan larangan khotib dalam khutbah dan penjelasan mengenai hukum-hukum yang diperlukan untuk memutuskan pengertian terus-menerus atau wali yang disyaratkan dalam khutbah. Bahkan semuanya itu termasuk bagian dari khutbah. Ya. Perintah dan larangan khotib dalam khutbah itu adalah dalam khutbahnya, dan penjelasan mengenai hukum-hukum itu hukum-hukum yang diperlukan untuk memutuskan. Ya, pengertian ini memang bentuknya terus-menerus yang disyaratkan dalam khutbah. Jadi ya larangan, kemudian perintah itu harus dilakukan, harus kita baca, harus kita sampaikan pada saat kita melaksanakan khutbah Jumat itu, ya. Dan ini syarat di sini, ya. Disyaratkan dalam khutbah. Bahkan kalau di mazhab Syafi'i itu bagian daripada rukun kita menyampaikan perintah dan larangan. Yang kedua, disyariatkan sholat 2 rakaat bagi orang yang memasuki masjid sebagai penghormatan terhadapnya. Ya. Jadi kita pada kondisi apapun di sini disyaratkan untuk sholat 2 rakaat sebagai penghormatan terhadap masjid. Nah, bagaimana pandangan Imam Syafi'i untuk sholat tahiyatul masjid? Komentar Imam Syafi'i di sini adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu disyariatkan pada setiap waktu, gitu ya, tanpa memandang waktu, ya. Kapanpun kita masuk masjid, kita disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Walaupun ketika khutbah Jumat sedang berlangsung dan masuk ke dalam masjid dilakukan berkali-kali, ya. Bolak-balik, mungkin kita ada urusan kayak gitu kan. Misal contoh kayak gini. Kita sudah sholat tahiyatul masjid kayak gitu kan, mendengarkan khutbah Jumat. Tahu-tahu kita batal, keluar, ambil wudhu. Nah, kemudian pas pada saat kita sudah berwudhu, masuk lagi, sholat tahiyatul masjid lagi. Seperti itu. Itu
dilakukan seperti itu. Imam Syafi'i juga menginterpretasikan hadis-hadis yang melarang sholat sesudah fajar hingga matahari terbit dan sholat sesudah asar hingga matahari tenggelam. Hanya khusus bagi sholat-sholat yang tidak mempunyai latar belakang yang mendahuluinya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Rasulullah SAW belum pernah meninggalkan sholat tahiyatul masjid dalam keadaan bagaimanapun. Jadi tidak sholat tahiyatul masjid ini nggak ada keterbatasan waktunya gitu. Baik itu sholat yang dimakruhkan untuk sholat atau sholat-sholat yang memang diharamkan untuk sholat di waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Baik itu sesudah matahari terbit, sebelum matahari terbit, sesudah subuh atau sesudah sesudah sholat asar, ya. Sesudah sholat asar kan. Nah, sudah sholat asar itu kan nggak ada waktu lagi untuk kita untuk melaksanakan sholat di situ. Nah, tapi kalau kita pas pada waktu itu kita masuk masjid, kalau menurut pandangan Imam Syafi'i syariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Beliau memerintahkan kepada lelaki yang masuk ke dalam masjid itu ketika beliau sedang khutbah agar ia mendirikan sholat 2 rakaat. Seandainya Rasulullah SAW tidak mementingkan sholat tahiyatul masjid tersebut, maka beliau tidak memerintahkan lelaki tersebut untuk sholat ketika beliau sedang khutbah. Ini ketika Rasulullah khutbah itu kan sakral kan, kalau istilahnya kita nggak boleh berbicara dan lain sebagainya di situ. Bahkan zikir pun kita nggak boleh. Tapi untuk sholat untuk sholat tahiyatul masjid ini ada pengecualian, dipentingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah suruh kita berdiri, naikkan dulu sholat tahiyatul masjid. Jadi ini menurut pandangan Imam Syafi'i. Jadi kapanpun itu, ya, baik itu waktu yang haram untuk kita sholat ataupun yang makruh, nggak ada pengecualian di situ. Atau mau kita berkali-kali, itu nggak ada masalah. Pokoknya selama kita baru masuk sholat baru masuk masjid, maka kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian Imam Malik mengatakan melaksanakan sholat tahiyatul masjid dalam waktu-waktu dilarang hukumnya adalah makruh, ya. Jadi kalau waktu-waktu dilarang kayak misalkan sesudah subuh kemudian sesudah asar kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu hukumnya adalah makruh. Sedangkan ketika khutbah sedang dilakukan, matahari sedang terbit dan matahari sedang tenggelam, hukumnya adalah haram. Itu ya. Jadi sorry. Ini kalau waktu-waktu yang dilarang saya belum tahu ya. Ini yang dimaksud Imam Malik apa? Ini yang hukumnya makruh. Tetapi kalau misalkan itu khutbah Jumat, itu saat khutbah Jumat sedang dilakukan, matahari sedang terbit dan matahari tenggelam, hukumnya adalah haram. Imam Malik mengatakan jika orang berkali-kali masuk ke dalam masjid, cukup baginya sholat yang pertama. Tetapi dengan syarat ia kembali dalam waktu yang relatif singkat menurut ukuran tradisi. Jika ia kembali dalam waktu yang lama, maka ia disunahkan mengulangi sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau Imam Malik di sini kayak misalkan khutbah Jumat, matahari sedang terbit, sedang tenggelam, itu hukumnya haram. Kemudian di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, di situ hukumnya makruh. Ya, itu menurut pandangan Imam
Malik. Nah, kalau Imam Abu Hanifah, sholat tahiyatul masjid di sini makruh hukumnya pada waktu-waktu yang dilarang dan pada saat khotib sedang berkhutbah. Itu ya. Sholat tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan berulang kali sekalipun orang yang bersangkutan mondar-mandir memasuki masjid. Tetapi cukup dilakukan sekali dalam sehari. Sekali dalam sehari, bukan pada waktu-waktu yang dilarang dan saat khotib sedang berkhutbah. Itu. Jadi hukumnya makruh. Kalau Imam Syafi'i tadi nggak ada pengecualian, itu kapanpun kalau kita masuk masjid ya kita sunnahnya sholat tahiyatul masjid. Tapi Imam Malik mengatakan enggak, katanya kalau itu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat hukumnya adalah makruh. Kalau misalkan waktu khotib sedang berkhutbah, sedang terbit, kemudian matahari sedang terbit, kemudian matahari sedang tenggelam, itu hukumnya adalah haram. Dan kalau misalkan kita berkali-kali masuk dalam masjid, cukup kita lakukan sekali saja, kayak gitu. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan makruh, kayak gitu. Kalau waktu-waktu yang dilarang dan khotib sedang berkhutbah, kayak gitu. Kalau misalkan kita masuk masjid berkali-kali gitu, berulang kali, maka cukup satu dalam sehari. Imam Ahmad mengatakan sholat tahiyatul masjid itu disunahkan bagi setiap orang yang memasukinya pada waktu-waktu yang tidak dimakruhkan. Itu ya. Sebelum ia duduk dan dalam keadaan suci. Sekalipun ia memasuki masjid tersebut berkali-kali. Jika ia bukan khotib yang memasukinya untuk berkhutbah, maka orang yang masuk untuk menunaikan sholat Id serta juru kunci di sini pengurus masjid yang berkali-kali masuk ke dalam masjid ya. Jadi ya di sini kalau orang tersebut bukan khotib di situ atau orang yang masuk untuk menunaikan sholat Id serta juru kunci di sini yang berkali-kali masuk dalam masjid itu nggak ada masalah di sini. Tapi kalau yang bukan daripada itu ya disunahkan sholat tahiyatul masjid setiap kali dia memasuki masjid. Kemudian di sini ada perbedaan pandangan ulama juga mengenai waktu sholat tahiyatul masjid di sini ya. Ini masih diperselisihkan oleh kalangan ulama. Apakah waktunya habis karena duduk? Apakah waktunya habis atau tidak? Kalau misalkan di sini karena duduk. Nah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan waktu sholat tahiyatul masjid di sini masih belum terlewatkan karena duduk. Sekalipun dalam waktu yang cukup lama. Tetapi duduk sebelum melakukan sholat tahiyatul masjid adalah makruh. Keduanya melandasi pandangan kepada hadis ini tadi, sahih hadis ini tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan lelaki tersebut untuk sholat tahiyatul masjid, sedangkan lelaki tersebut sudah duduk. Jadi ya kalau misalkan orang tersebut sudah duduk kayak gitu, ya dia tetap melaksanakan mesti atau di sunnah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Belum habis lagi waktunya meskipun dia sudah duduk. Kayak gitu. Itu pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nah, kalau Imam Ahmad mengatakan waktu sholat tahiyatul masjid telah terlewatkan karena duduk dalam waktu yang cukup lama. Namun tidak bila seseorang tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Kalau dia sudah lama kayak gitu kan, dia duduk kayak gitu kan, anggaplah sekitar 5 jam di situ katakanlah kayak gitu. Ya, berarti sholat tahiyatul masjidnya sudah habis kayak gitu. Nah, kalau Imam Syafi'i di sini mempunyai pendapat yang menguraikan masalah duduk di sini, yang mengatakan bila duduknya karena tidak disengaja atau lupa, maka waktu sholat tahiyatul masjid tersebut tidak
terlewatkan. Bila karena selain itu, maka waktu sholat tahiyatul masjid terlewatkan. Ya, jadi kalau misalkan duduknya itu karena lupa mungkin, saya belum tahiyatul masjid, kayak gitu kan, berdiri itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah lama kayak gitu kan dan memang saya nggak mau sholat tahiyatul masjid, ya maka sholat tahiyatul masjidnya sudah terlewatkan. Menurut Imam Malik, seseorang yang berjalan melewati masjid tidak disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama di sini mengatakan disunahkan. Jadi kalau kita cuma lewat gitu kan, itu jumhur ulama di sini mengatakan disunahkan kita sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau Imam Malik nggak perlu di situ ya, nggak perlu. Yang ketiga di sini ulama telah bersepakat bahwa masjid merupakan syarat bagi orang yang sholat Jumat. Mengingat sholat tahiyat tidak disyariatkan kecuali dalam masjid. Nah, jadi kalau misalkan kita melaksanakan sholat Jumat, maka syaratnya adalah di dalam masjid, ya, di dalam masjid, bukan di tanah lapang. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini uh, apa uh, mewajibkan seseorang tersebut apa ya, menyuruh orang tersebut melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu, ya itu khusus untuk menghormati masjid kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini penting ya, Rasulullah mementingkan sholat tahiyatul masjid, maka ulama bersepakat di sini masjid merupakan syarat bagi sholat Jumat. Kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid, ya, maka itu sholat Jumatnya tidak diterima. Ya. Misalkan saya sholat Jumat di rumah itu tidak boleh, meskipun ya sudah mencukupi, kayak gitu kan. Di rumah kayak gini, kayak gitu kan ruangannya. Ada berapa orang? Ada 5 orang, kayak gitu. Itu enggak boleh, itu ya, enggak boleh. Itu ulama sepakat sudah. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat Jumat, syaratnya mesti harus di masjid, bukan di tempat di luar daripada masjid. Ya. Tentu ulama nggak ada yang bisa membantah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Uh, Apabila ada kata-kata saya yang salah, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Aku kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.